Oke, Bapak Ibu semuanya, semua room sudah saya rekor. Silakan Bapak Ibu mulai percakapan coachingnya Bapak Ibu. Silakan siapa yang mau jadi coach duluan. Kemudian siapa yang jadi coach, nanti yang berikutnya siapa yang jadi coach, siapa yang jadi coach. Oke, sekarang jam 1:40. Silakan Bapak Ibu. Masing-masing CGP punya waktu 15 menit untuk coach. Silakan dari sekarang. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Baru siapa yang duluan ini, Pak Ipin? Berarti saya dulu ya. Saya Pak Ipin yang coach. Iya. Oh iya. Nanti Ibu Hadriani sebagai coach. Iya, siap. Boleh mulai ini? Ya, silakan Pak Ipin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekarang pukul 1:41. Berarti 15 menit ya? Iya. Ya, oke. Assalamualaikum Bu Hadriani. Waalaikumsalam Pak Ipin. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Bapak Ibu, kalau bisa kameranya diaktifkan ya. Kalau jaringannya mendukung, kamera diaktifkan. Ya, kabar saya hari ini alhamdulillah baik Pak. Cuma ada sedikit risau ini. Iya. Ya Bu, begini. Kemarin Ibu Hadriani ada chat saya. Katanya mau luangkan waktu bagi saya untuk melakukan coaching ya. Rencana Ibu Hadriani, kegiatan coaching kita kali ini tujuannya apa ya Bu? Iya Pak, karena kemarin saya chat memang Pak Ipin, makanya saya meminta Pak Ipin untuk melakukan coaching untuk saya ya. Jadi tujuannya hari ini itu saya ingin Pak ini ya, ingin mempersiapkan secara matang lah desain pembelajaran saya nanti itu untuk semester genap Pak Ipin, karena saya anggap selama ini biasa-biasa saja itu Pak Ipin. Ya. Berarti untuk definisi tujuan akhir Ibu Hadriani untuk coaching kali ini berarti ingin mendesain pembelajaran efektif pada semester genap nanti yang akan Ibu jalani ya. Iya Pak, betul sekali Pak Ipin. Iya. Begini Bu, terkait dengan masalah itu, kira-kira bagaimana ide atau nanti tujuan yang akan Ibu ingin dapatkan dari coaching kita kali ini Bu? Iya Pak, karena saya ingin mempersiapkan media pembelajaran itu secara matang, makanya Pak saya ingin membuat media pembelajaran itu yang berpihak pada siswa Pak. Saya ingin semua siswa dalam satu kelas itu semuanya aktif, bukan hanya siswa yang itu saja, tetapi saya ingin mereka semua aktif Pak. Jangan cuma 2-3 orang saja. Karena memang selama ini saya amati Pak Ipin, siswa yang saya ajari itu dalam satu kelas itu cuma 2-3 orang. Itu cuma mereka-mereka yang saya anggap ya peringkat 1, 2, 3 yang selalu aktif. Sedangkan yang lain itu mungkin karena kurang percaya diri atau memang tidak tahu jawabannya, jadi mereka tidak aktif dalam pembelajaran itu Pak. Oke, berarti pembelajaran di kelas itu Ibu perhatikan terjadi kejenuhan antara siswa-siswa ya? Iya Pak, iya. Nah, terkait dengan itu, desain pembelajaran nanti yang Ibu lakukan itu, pembelajaran yang menurut Ibu yang baik itu yang bagaimana ya? Iya Pak Ipin, jadi menurut saya akan mendesain pembelajaran itu yang melibatkan semua siswa ya Pak, yang
berpihak pada siswa Iya, itu. iya. Makanya Pak Ipin saya berencana itu saya akan membuat pembelajaran dengan menggunakan metode time token ya. Jadi time token ini kan dia menggunakan kartu atau kupon itu Pak Ipin. Menarik ya. Nah, begini Bu, Iya Pak. terkait dengan yang sudah itu Ibu jelaskan, kira-kira kesempatan apa yang Ibu Hadriani miliki pada saat sekarang ini untuk bisa menjalankan apa yang menjadi keinginan Ibu sendiri? Ya. Jadi kesempatan yang saya miliki untuk kali ini itu Pak ya, karena saya itu ingin perubahan, makanya saya akan keinginan saya untuk membuat perubahan ini, makanya muncullah di benak saya itu untuk mendesain suatu metode pembelajaran itu. Jadi metode pembelajaran ini saya buat nanti, karena selama ini Pak Ipi memang belum pernah saya lihat guru-guru di sekolah saya itu menerapkan metode ini. Karena saya anggap menarik, makanya saya tertarik juga untuk mengaplikasikan metode ini, metode time token ya. Jadi nanti itu saya akan membuat kartu yang memuat gambar-gambar unik lah Pak ya. Sesuai dengan jenjang yang saya ajar. Jadi di dalam kartu itu nanti masing-masing siswa itu menuliskan nama dengan NISN-nya. Ketika saya bagi kelompok, maka siswa tersebut juga akan menuliskan nama kelompoknya. Nah, nanti ini Pak Iping, setiap siswa ini akan saya bagikan 2 kartu. Nah, otomatis 2 kartu kan, otomatis kesempatan atau batas untuk berbicara anak kan cuma dua kali saja. Tujuannya memang ini metode kan untuk semua siswa terlibat atau aktif dalam pembelajaran ya. Jadi melatih keterampilan semua siswa untuk berbicara itu. Ya, dari penjelasan langkah-langkah yang Ibu akan lakukan nanti, kalau misalnya Ibu lihat posisi Ibu Hadrian ini, kalau misalnya kita skalakan ya, misalkan kita mau skalakan 1 sampai 10 lah, kira-kira posisi Ibu Hadrian ini adanya di posisi keberapa? Ya Pak, kalau diskalakan menurut saya ini Pak ya, saat ini mungkin saya masih berada di posisi 7 Pak. Itu menurut saya Pak. Berarti ada di posisi 7. Nah, dari nanti yang Ibu rencanakan itu, kira-kira nanti Ibu inginkan berada di posisi di level berapa dengan tadi yang sudah dijelaskan langkah-langkah nanti pembelajaran yang akan Ibu lakukan ke depannya. Kira-kira maunya di posisi berapa? Iya Pak, namanya itu manusia Pak ya. Kalau saya sih Pak maunya di posisi yang maksimal lah. Tapi meskipun secara bertahap yang jelas levelnya itu meningkat Pak Ipin dari 7 ke 8, 9, 10 mungkin ya. Tidak mungkin saya mau menginginkan level menurun ya. Jadi saya inginnya Pak Ipin, karena saya juga masih belajar ini untuk mendesain metode ini, ya tidak apa-apa lah bertingkat levelnya dari 7, 8, 9, 10 itu Pak Ipin. Ya, jadi memang benar kalau kita menginginkan sesuatu yang lebih baik, ketika ditanya kita maunya maju atau mundur, tentunya semua orang pasti maunya ingin maju. Ya, tadi kan yang sudah sempat dijelaskan oleh Ibu Hadriani, posisinya kan ada di posisi 7. Nah, tentunya kalau ingin ditanyakan inginnya mau level berapa, ya semua orang pasti ingin level yang paling akhir, level 10. Tapi karena kita namanya baru belajar, mau tidak mau kita kan harus punya persiapan dan sebagainya. Nah, tentunya Ibu Hadriani kan kalau inginkan sesuatu yang ingin peningkatannya lebih, tentu ada cara-cara atau metode yang nanti Ibu akan lakukan. Ya, kira-kira seperti apa itu yang mencapai tujuan yang dimaksud dengan cara Jadi metode-metode yang akan saya lakukan itu tadi ya Pak ya. Karena saya kan tujuannya Pak Iping ingin mendesain model pembelajaran mendesain pembelajaran yang melibatkan semua siswa. Itu makanya saya akan menggunakan metode yang saya sampaikan tadi ya Pak ya.
time token ini. Jadi saya lanjutkan tadi Pak ya penjelasannya. Jadi time token ini kan kartu ya Pak Iping ya. Kartu atau waktu berbicara ya, waktu menggunakan batas. Jadi nanti setiap siswa itu saya akan bagikan 2 kartu. Nah, 2 kartu ini masing-masing mempunyai 50-50. Nah, ketika saya bagikan kartu kepada siswa, siswa pasti otomatis akan merasa tertantang. Karena ketika dia tidak menggunakan kuponnya, maka nilainya tidak akan ada kan. Nah, ketika siswa menggunakan misalnya kartunya 1, berarti dia sudah menggunakan sudah memiliki poin 50 ya, berarti sisa 1 lagi, sisa 1 kesempatan berbicaranya siswa. Ketika mereka menggunakan kedua-duanya, maka poinnya akan mendapat 100. Nah, otomatis siswa yang lain yang belum menggunakan kartunya pasti akan merasa terpancing. Nah, ya, jadi di pikirannya itu pasti dia, aduh, kalau saya tidak menggunakan kupon saya ini, kartu saya ini, berarti saya tidak ada nilai dong untuk mata pelajarannya. Pasti itu akan merasa tertantang, Pak. Ya. Betul sekali ya. Lanjut. Iya. Kemudian, ya, lanjut. Lanjut, ya, Bu, Pak Ipin? silakan. Lanjut. Iya. Jadi selain dari tujuan metode ini untuk menyamaratakan kesempatan berbicara kepada siswa, tujuannya juga itu untuk melatih keterampilan siswa berbicara, Pak. Jangan cuma itu saja siswa itu yang terus berbicara ketika saya menyajikan materi atau ketika saya melakukan proses pembelajaran. Karena saya perhatikan memang siswa-siswa yang lain itu antara jawabannya mungkin dia tidak tahu jawabannya atau memang kurang percaya diri, makanya dia tidak mau berbicara. Jadi saya berpikir mungkin dengan penggunaan kupon ini atau kartu ini, siswa akan merasa tertantang sehingga dia juga akan mau berbicara seperti temannya yang lain, gitu, Pak. Iya, jadi berarti siswa ini memang dalam kelas ada yang aktif, ada yang tidak aktif, ya. Ya, sehingga mungkin metode yang Ibu lakukan ini adalah metode yang mengaktifkan siswa tadinya yang biasa-biasa saja, ataukah mungkin ada yang aktif bicara, tidak lagi monopoli, ya. Saling berbagi untuk semua bisa mengambil peran dalam berbagi dan mengambil peran ketika mau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, kira-kira peluang atau kemungkinan yang Ibu Hadriani ambil nanti itu seperti apa ya? Ya, jadi peluangnya Pak, ini pertama peluang saya dulu sebagai guru. Jadi peluangnya itu ketika metode yang saya rancang ini berhasil, itu akan membawa kepuasan bagi saya, gitu Pak Ipin. Kemudian ketika berhasil berarti metode ini mungkin cocok juga di kelas lain atau jenjang yang lebih tinggi ya. Itu peluang bagi saya ya. Saya akan merasa senang, merasa bahagia ketika apa yang saya desain, apa yang saya rencanakan itu berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan itu. Kemudian mungkin peluang bagi siswa itu tadi Pak Ipin. Jadi peluang bagi siswa itu menyamaratakan kemampuan ya atau kesempatan untuk berbicara. Kemudian yang kedua itu melatih keterampilan anak untuk berbicara, itu Pak Ipin. Oke. Ya, dalam melakukan kegiatan tersebut tentunya ada kendala-kendala atau masalah yang Ibu hadapi. Kira-kira solusi apa yang Ibu hadirkan untuk bisa menyelesaikan atau mencarikan solusi terkait dengan kendala hambatan yang Ibu dapatkan itu? Iya Pak, iya. Ya namanya kita guru Pak Ipin ya, ketika kita melaksanakan proses pembelajaran ya, pasti tetap ada siswa ya. Mau sebaik apapun atau semaksimal apapun metode atau media yang kita gunakan, tetap saja mungkin ada siswa yang menunjukkan sikap yang kurang bersahabat dalam kelas. Jadi ketika saya menghadapi siswa yang seperti itu, maka saya akan melakukan pendekatan internal ya. Saya akan mengajak anak itu ngobrol, menanyakan kenapa dia tidak bisa fokus pada mata pelajaran ini, kenapa dia tidak mau memberikan tanggapan ketika saya mengajukan pertanyaan atau memberikan kesempatan untuk berbicara kepada siswa itu. Kemudian kendalanya mungkin ya Pak Ipin ya, kedua mungkin karena ini anak-anak ya, siswa yang merasa selama ini itu memiliki kemampuan lebih di antara teman-temannya itu, ya dia merasa kemampuan berbicaranya itu terbatas ya. Kesempatan berbicaranya terbatas karena
cuma mendapat 2 kali kesempatan berbicara ketika proses pembelajarannya itu, Pak. Ya, oke. Terus Ya. kalau hambatannya dalam penerapan metode yang nanti Ibu lakukan itu bagaimana? Ya, itu Pak, hambatannya itu atau kekurangannya mungkin metode ini Pak ya. Kalau menurut saya ya itu karena membatasi kesempatan anak Waktu berbicara. Makanya itu bagi siswa yang aktif itu dia merasa dibatasi kemampuan berbicaranya. Mengapa? Karena cuma di dua kali memberikan 2 kali berbicara lah Pak, atau menanggapi Kesempatan, ketika ya, proses 2 kali pembelajaran. kesempatan. Ya, kesempatannya. Ya. Ya, Pak Ipi. berarti untuk rencana Ibu Hadriani nanti untuk mencapai tujuan itu bagaimana ya Bu? Ya, itu tadi Pak. Kalau saya sih akan tetap melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan ya. Jadi apa yang awalnya saya rencanakan itu tetap akan saya laksanakan. Kemudian mungkin ketika saya membuat metode ini, itu nanti saya akan desain dengan bervariasi. Mungkin nanti ketika pemaparan materinya itu saya masukkan juga, saya gunakan ya aplikasi. Mungkin saya menggunakan aplikasi Gamma atau Canva atau PPT. Karena ketika guru mendesain pembelajaran itu menarik ya, ada gambarnya, berwarna, pasti anak-anak juga akan suka Pak, akan nyaman untuk mengikuti pembelajaran itu Pak Ipin. Ya, oke. Luar biasa ya Bu. Kira-kira berapa lama Bu jangka waktu untuk melakukan kegiatan tersebut, waktu yang Ibu butuhkan? Iya Pak, kalau menurut saya mungkin jangka waktunya itu 1-2 pekan Pak. Ya kira-kira cukup itu ya 1-2 pekan. Ya, insya Allah Pak cukup. Ya. Kira-kira ukuran keberhasilan Ibu dalam melakukan metode ini itu apa ya? Ya itu Pak, ukuran keberhasilannya itu ketika metode yang saya gunakan itu berhasil, ketika semua siswa aktif dalam pembelajaran, maka ya itu membuat saya merasa bangga, merasa puas, dan saya akan tetap meningkatkan atau tetap mendesain pembelajarannya itu Pak. Oke. Terus komitmennya Ibu Hadriani sendiri seperti apa terkait dengan metode atau yang Ibu lakukan nanti? Ya Pak, jadi komitmen saya Pak, saya itu Pak Iping tetap melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan. Jadi ketika saya merencanakan sesuatu, maka saya ingin tetap melaksanakan kegiatan tersebut, apapun risikonya. Karena kita kan belum tahu seperti apa nanti yang akan kita hadapi kalau kita tidak mencoba. Jadi itu Pak, komitmennya itu saya akan tetap melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan. Terus kaitannya nanti Ibu dalam melakukan aktivitas atau nanti pembelajaran di kelas, adakah rekan guru yang membantu atau berkolaborasikah dengan rekan guru lainnya kah, atau main sendiri? Iya Pak, jadi untuk pembelajaran yang saya desain ini insya Allah saya akan tetap melibatkan rekan guru Pak, terutama rekan guru BK. Karena apalagi sekarang ini kan yang marak itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi kan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Nah, guru BK pasti tahu, oh siswa ini yang kemampuan visualnya seperti ini. Jadi saya akan berbagi pengalaman dengan atau bertanya kepada guru BK untuk kesiapan belajar siswa, kebutuhannya seperti apa, minatnya bagaimana, dan profilnya seperti apa itu Pak. Iya. Oke Bu. Kemudian nanti sudah Ibu lakukan itu, tindak lanjut selanjutnya yang akan Ibu lakukan itu seperti apakah model tindak lanjutnya? Ya, jadi tindak lanjutnya itu Pak, tetap itu saya sih ingin mewujudkan apa yang sudah saya rencanakan Pak. Jadi insya Allah nanti saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode yang sudah saya rancang Pak itu. Ya, semoga apa yang menjadi tujuan Ibu untuk menginginkan pembelajaran di semester genap itu lebih menyenangkan dengan metode-metode atau ide-ide yang Ibu terapkan nanti di pembelajaran itu bisa maksimal baik, kemudian anak-anak juga akan merasa senang. Ya, jadi Iya seperti Pak, amin. itu. Itu yang saya harapkan sebenarnya Pak ya.
Ya, baiklah, saya kira cukup coaching kita hari ini. Semoga kegiatan coaching kita ini menambah wawasan kita untuk dapat memberikan solusi atau permasalahan-permasalahan yang Ibu Hadriani hadapi, ya Bu. Iya Pak, iya makasih banyak Pak Ipin. Oke, ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, Pak Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.